Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat solihah yang dirahmati Allah, ketika membahas Fatu Mekah, itu mengingatkan kita tentang betapa janji Allah itu hak, betapa janji Allah itu benar, betapa kemenangan yang dijanjikan oleh Allah itu pasti akan terjadi. Karena sebagaimana kita tahu, ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, sebenarnya ada rasa berat hati dari Rasulullah karena meninggalkan kota kelahiran yang sangat dicintainya. Mungkin kalau kita boleh berusaha untuk mengerti bagaimana posisi Rasulullah, bayangkan ketika kita harus terusir dari kampung halaman yang kita cintai, dan sebab terusirnya kita semata-mata karena kita berjuang ingin memuliakan penduduknya dengan menerapkan Islam. Tapi kemudian kita yang terusir, mereka tidak lagi menganggap kita saudara dan lain sebagainya. Tapi Allah menjanjikan bahwa agama ini akan dimenangkan oleh siapapun yang membela agama Allah. Perkara ini akan dimenangkan oleh mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Dan benar saja, peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah itu kemudian terjadi tepat di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Dan saat itu usia Rasulullah SAW sudah tidak muda lagi. Beliau sudah berumur 60 tahun. Masya Allah. Begitu banyak urusan yang beliau emban hingga akhir hayatnya. Benarlah sabda Rasulullah ketika pertama kali beliau mendapati wahyu, kemudian beliau mengatakan kepada istrinya tercinta, Ibunda Khadijah, beliau mengatakan, "Ya Khadijah, la rohata ba'dal yaum." Wahai Khadijah, tidak ada istirahat setelah hari ini. Karena setelah Allah mengangkat beliau menjadi Rasulullah, selanjutnya amanah demi amanah, tugas demi tugas yang sangat berat itu diemban oleh beliau. Pantas saja ketika dikatakan bahwa setiap jiwa berhutang pada beliau. Jiwa kita berhutang kepada beliau. Kepada perjuangan-perjuangan beliau demi menegakkan Islam yang sampai saat ini kita bisa merasakan manis dan nikmatnya. Kembali ke peristiwa Fatu Mekah, itu diawali dengan dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah yang telah lama berlangsung, di mana di dalam perjanjian Hudaybiyah itu tidak boleh saling menyerang. Tapi ternyata Masya Allah, Allah membukakan jalan bagi kaum muslim untuk meraih kemenangan dengan dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah oleh kaum kafir Quraisy sendiri. Tepatnya oleh suku yang kemudian bersekutu dengan kaum kafir Quraisy. Karena pada saat perjanjian Hudaybiyah dibentuk, itu hanya ada dua pilihan bagi suku-suku yang ada di Jazirah Arab. Apakah mereka akan bersekutu dengan kaum kafir Quraisy atau bersekutu dengan kaum muslim? Atau juga malah kemudian memeluk Islam. Dan ternyata suku-suku yang bersekutu dengan kaum kafir Quraisy, mereka merasa hidupnya monoton, tidak mengalami kemajuan, begitu-begitu saja. Sedangkan mereka melihat suku-suku lain yang menjadi muslim bergabung dengan kaum muslimin, mereka masuk Islam. Mereka hari demi hari hidupnya makin mulia, makin sejahtera, makin terhormat dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kecemburuan di antara mereka. Dan kecemburuan paling dahsyat dirasakan oleh Bani Bakar, di mana kemudian mereka memutuskan untuk menyerang suku Khuza'ah. Siapa suku Khuza'ah? Suku Khuza'ah adalah kaum muslim yang kemudian masih tinggal di sekitaran Mekah gitu. Dan suku Khuza'ah dibunuhi pada saat mereka sholat. Pada saat mereka sedang sholat, mereka sedang ruku, mereka sedang sujud, disergap secara mendadak oleh Bani Bakar, sehingga terbunuhlah 3 orang. Sisanya kemudian lari ke dalam Ka'bah karena mereka berpikir di dalam Ka'bah adalah tempat yang aman. Karena sedari dulu sekafir-kafirnya orang kafir tidak mau membunuh atau menumpahkan darah di dalam Ka'bah. Tapi ternyata pada hari itu mereka menganggap tidak ada Tuhan. Pada hari itu. Sebagaimana mereka biasa mencuri di dalam Ka'bah, kata mereka, kenapa? Kalau kita biasa mencuri di dalam Ka'bah, kenapa tidak kita membunuh di dalam Ka'bah? Kenapa kita tidak membalaskan dendam di dalam Ka'bah? Akhirnya 20 orang muslim yang berlindung, yang bersembunyi di dalam Ka'bah pun dibunuh sama mereka. Dan kemudian peristiwa ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Mendengar peristiwa ini tentu Rasulullah sangat murka, sangat marah. Tapi Abu Sufyan
yang saat itu masih belum memeluk Islam, dia berpikir masih bisa melobi Rasulullah. Karena dia berpikir Rasulullah belum tahu tentang kejadian ini. Kemudian beliau datang ke Madinah, berharap Rasulullah tidak tahu tentang peristiwa ini, dan mengajukan untuk merubah isi perjanjian Hudaybiyah. Mengubah pasal demi melepaskan konsekuensi dari apa yang telah dilakukan oleh sekutunya. Karena Abu Sufyan sadar betul, konsekuensi yang harus dibayar dari peristiwa penyerangan terhadap suku Khuza'ah, berarti Rasulullah dan kaum muslim berhak untuk kemudian mengerahkan pasukan menyerang Mekah. Dan ini sangat ditakuti oleh Abu Sufyan. Tapi ternyata perundingan itu gagal karena Rasulullah tidak bersedia untuk merubah isi perjanjian Hudaybiyah. Dan Masya Allah, secara diam-diam, Rasulullah kemudian mempersiapkan diri dan juga pasukan kaum muslim dimobilisasi untuk ke Mekah, tapi tanpa mereka tahu tujuannya kemana. Jadi Rasulullah hanya mengatakan, bersiaplah, tanpa diberitahu kemana mereka akan bergerak. Sehingga sampai istri beliau sendiri, Aisyah radhiyallahu anha, tidak mengetahui peristiwa itu. Sehingga ketika Abu Bakar bertanya, wahai Aisyah, apakah Rasulullah memintamu untuk mempersiapkan bekal peperangan? Iya betul, wahai ayahku. Lalu kemana beliau mengatakan kita hendak pergi? Kata Aisyah, demi Allah, aku tidak tahu. Sebegitu rahasianya Rasulullah mempersiapkan. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah tidak menghendaki tentang rencana ini bocor ke telinga kaum munafik maupun kaum kafir di Mekah sana. Ini seperti Rasulullah menunggu momen-momen yang ditunggu dari dulu. Ingin mensucikan kembali kota Mekah, tidak boleh gagal. Dan juga Rasulullah tidak menghendaki ada peperangan. Karena kalau mereka mendengar pasukan muslim telah bersiap, pasti mereka juga mempersiapkan pasukan. Pasukan ketemu pasukan yang terjadi peperangan. Dan Rasulullah tidak menghendaki itu. Akhirnya kemudian ketika seluruh kaum muslim sudah berkumpul, dan Masya Allah Rasulullah berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan. 10.000 pasukan muslim. Itu kemudian mereka datang menuju kota Mekah dari 4 penjuru. Jadi ada 4 penjuru, pada saat itu ada 4 pintu gerbang utama menuju kota Mekah. Dan kaum muslim itu mendatangi kota Mekah masuk lewat 4 penjuru tadi. Sehingga benar-benar penduduk Mekah dalam kondisi terkepung. Tidak bisa kemana-mana, sedangkan mereka melihat pasukan muslim datang dengan senjata lengkap, dengan jumlah pasukan yang fantastis, luar biasa, 10.000 pasukan. Dan belum pernah sebelumnya Rasulullah mengumpulkan pasukan sampai sebanyak itu. Gitu. Tapi pada saat itu, ketika penduduk Mekah sangat ketakutan, Rasulullah dan kaum muslim menyeru, barang siapa masuk ke dalam rumah kalian, maka kalian akan selamat. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka kalian akan selamat. Karena pada saat itu, beberapa saat sebelum Rasulullah dan pasukan muslim masuk ke kota Mekah, Abu Sufyan bersahadat. Dan kemudian kata Rasulullah, barang siapa masuk ke dalam masjid, maka kalian akan selamat. Kebayangkan ya, bagaimana perasaan penduduk Mekah saat itu. Mereka akan teringat dengan kezoliman-kezoliman yang telah mereka lakukan. Sementara sekarang orang yang dahulu mereka zolimi datang dengan kekuatan penuh. Kira-kira apa yang terbayang di benak mereka? Pasti mereka terbayang akan dibalas dengan balasan yang sangat dahsyat gitu kan. Dan begitu Rasulullah kemudian mengatakan apa? Wahai penduduk Mekah, wahai kaum Quraisy, kira-kira menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Pasti mereka sangat ketakutan kan? Tapi ternyata kata Rasulullah, aku membebaskan kalian. Pada hari ini tidak ada lagi masalah antara aku dan kalian. Tapi kemudian Rasulullah menetapkan bahwa kota Mekah itu disucikan kembali dari segala macam penyembahan kepada selain Allah. Inilah kemuliaan Rasulullah. Bahkan beliau memaafkan pada saat beliau mampu untuk membalas. Dan setelah itu Rasulullah kemudian menyuruh para sahabat untuk membersihkan berhala-berhala di dalam Ka'bah, di sekitaran Ka'bah, dan di sekitaran penjuru kota Mekah. Dikabarkan ada kurang lebih 300 berhala, Masya Allah. Disucikan, tidak ada lagi berhala, dan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kemenangan yang dijanjikan. Sampai-sampai setelah peristiwa Fatu Mekah ini, sahabat-sahabat lain pulang ke rumah masing-masing, rumah mereka yang dulu ditinggalkan pada saat mereka hijrah, tapi Rasulullah tidak pulang ke rumah beliau,
Beliau kemana? Beliau mendatangi makam istrinya tercinta, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau mendatangi makam Khadijah, dan kemudian beliau mendirikan tenda di situ, bermalam di situ, tanpa mau ditemani oleh satu orang sahabat pun. Dan kemudian beliau ngobrol, seolah-olah Khadijah mendengar. Dan kemudian beliau sambil menangis, sambil mengatakan, "Sodakti ya Khadijah, sodakti. Engkau benar, wahai Khadijah, engkau benar. Dahulu engkau selalu mengatakan bahwa Allah akan memenangkan agama ini, bahwa aku akan memenangkan ini. Dan hari ini terbukti ya Khadijah." Masya Allah, semoga dari peristiwa Fatu Mekah ini semakin bertambah keimanan kita bahwa kemenangan-kemenangan yang Allah janjikan pasti itu terjadi. Tinggal kita memberikan ikhtiar terbaik kita, doa terbaik kita, dan semoga kita dimampukan oleh Allah untuk bisa meraih pahala kemenangan itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.